Kembali lagi bersama channel belajar kimia, Kimipedia. Kimipedia adalah channel yang akan membantu kalian memahami dengan mudah cara belajar kimia. Simak terus ya. Kali ini Kimipedia akan membahas soal-soal tentang hukum dasar kimia. Nah, kemarin sudah dijelaskan ya, ada apa aja di hukum-hukum dasar kimia. Yang pertama ada hukum kekekalan massa dari Lavoisier. Kemudian yang kedua ada hukum Proust, yaitu perbandingan tetap. Kemudian yang ketiga ada hukum Berganda-Dalton. Yang keempat ada hukum Gay-Lussac ya, volume sebanding dengan koefisien. Kemudian ada yang terakhir itu hukum dari Avogadro, yaitu mol sebanding dengan volume dan koefisien. Oke, kita mulai dari soal yang pertama. Analisis terhadap sampel garam dapur dari berbagai tempat menunjukkan perbandingan massa natrium dengan klorin penyusun garam dapur selalu 1:1,54. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan yang dikemukakan oleh. Nah, di sini clue-nya adalah ada kata-kata selalu. Artinya perbandingannya selalu tetap 1:1,54. Nah, pernyataan siapa yang berkaitan dengan hukum perbandingan tetap? Nah, itu adalah hukum dari Proust ya. Jadi jawabannya adalah E. Kemudian, pada suhu dan tekanan yang sama, sebanyak 50 liter gas N2 dan 75 liter gas O2 bereaksi sebanyak 50 liter gas N2O3 dengan reaksi sebagai berikut. Nah, kalau kita lihat N2-nya itu 50 liter. Kemudian O2-nya itu 75. Kemudian N2O3-nya adalah 50. Nah, jika kita bikin perbandingan sederhana, perbandingannya, nah ini 50 ya, bukan 75. Perbandingannya adalah 2:3:2. Nah, ini dijadikan di dalam suatu reaksi itu sebagai koefisien. Nah, maka volume sebanding dengan koefisien itu adalah hukum dari Gay-Lussac. Nah, berarti jawabannya adalah yang D. Kemudian, jika 24 gram karbon dibakar dengan gas oksigen dalam wadah tertutup rapat, maka hasil reaksi tersebut adalah, nah, clue-nya di sini adalah dalam wadah yang tertutup rapat. Artinya, ketika tertutup rapat tidak ada massa yang hilang, tidak ada massa yang pergi gitu ya, sehingga ya nilainya akan selalu sama. Maka di sini kita pakai hukum Lavoisier. Massa sebelum dalam keadaan wadah yang tertutup rapat atau terisolasi sama dengan massa sesudah, sehingga hasilnya pasti sama dengan 24 gram. Berarti hasilnya adalah yang A. Kemudian pernyataan yang paling tepat, yang paling sesuai tentang hukum Lavoisier. Nah, Lavoisier itu hukumnya bunyinya adalah massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Nah, berarti yang mana nih? Yang A, jumlah molekul sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang B, volume gas sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang C, perbandingan massa unsur penyusun senyawa selalu tetap. Yang D, massa zat sebelum dan sesudah reaksi selalu sama. Yang E, perbandingan massa unsur penyusun senyawa berubah-ubah. Nah, yang paling tepat adalah yang D ya, berkaitan dengan massa sebelum dan sesudah itu selalu sama. Kemudian nomor 5, di antara reaksi berikut yang tidak mengikuti hukum kekekalan massa. Nah, sama ya kayak tadi, hukum kekekalan massa berarti hukumnya si Lavoisier. Massa sebelum harus sama dengan massa sesudah. Nah, kita cari aja yang sama. Yang pertanyaannya adalah yang tidak. Berarti yang salah ya. Nah, yang A
hidrogen ditambah oksigen menjadi air, 2 ditambah 16 hasilnya 18, setara. Kemudian yang B, belerang ditambah tembaga menjadi tembaga sulfida, 32 ditambah 64 hasilnya 96. Ya, betul ya. Kemudian yang C, besi ditambah belerang menghasilkan besi belerang, 7 ditambah 14 hasilnya 11. Oke. Yang D, magnesium ditambah nitrogen menjadi magnesium nitrida, 24 ditambah 28 hasilnya adalah 52. Kemudian tembaga ditambah oksigen menghasilkan tembaga oksida, nilainya 8 ditambah 2 menghasilkan 10. Nah, jika dilihat semuanya mengikuti hukum kekekalan massa ya, berarti nggak ada nih yang tidak mengikuti, berarti semuanya benar. Oke? Karena massa sebelum dan sesudah sama, berarti semuanya mengikuti hukum Lavoisier. Nah, kemudian perbandingan massa karbon dan oksigen dalam senyawa CO2 adalah 3:8. Sebanyak 6 gram karbon tepat bereaksi dengan X gram oksigen sehingga terbentuk CO2. Harga X-nya adalah, berarti di sini C ditambah O2 itu menjadi CO2. Perbandingan karbon dan oksigennya adalah 3:8. Nah, jadi ketika 6 gram karbon ini bereaksi, oksigennya berapa? Gitu ya. Nah, berarti bisa kita pakai dengan cara massa oksigen, yaitu, ini ada datanya ya, 8/3 masanya dia, perbandingannya dia, dibagi perbandingan yang diketahui, yang C-nya dikali dengan massa yang diketahui, massa dari C. Nah, sehingga nilainya berapa nih? Coret-coret 2 ya. Sehingga nilainya adalah 16. Berarti jawabannya yang D. Nah, udah ya. Kemudian selanjutnya, data yang diperoleh pada percobaan reaksi antara Cu dan S membentuk CuS. Perbandingan data tersebut, maka perbandingan massa unsur Cu dengan S dalam senyawa CuS adalah, nah, karena ada 4 data untuk mencari massa, perbandingan massanya kita cari aja massa yang sebelum dan sesudah itu sama. 4 tambah 2 6, 6 tambah 2 8 kan harusnya, 8 tambah 4 12, 8 tambah 6 12. Nah, berarti ini nggak bisa perbandingan nih. Berarti yang bisa dijadikan perbandingan adalah yang ini nggak bisa ya. Nah, yang 4 tambah 2 menghasilkan 6, 8 tambah 6 12. Bukan ya. 8 tambah 6 itu kan 14. Berarti itu yang nggak bisa. Nah, berarti yang bisa yang ini nih, ini sama ini ya. Oke. Nah, 4 sama 2 menghasilkan 6. Jadi perbandingan terkecilnya berapa? 4/2. Yaitu 2/1. Kemudian yang bisa 8/4. Ini perbandingan terkecilnya juga 2/1. Nah, artinya jawabannya perbandingannya 2/1 ya. Kemudian massa zat sebelum dan sesudah reaksi adalah sama. Pernyataan di atas dikemukakan oleh siapa? Pastinya Lavoisier. Mana nih Lavoisier? Ini yang A. Antoine Laurent Lavoisier. Perbandingan molekul nitrogen dan hidrogen dalam pembentukan NH3 adalah 1/3. Bila volume nitrogen yang bereaksi adalah 8, maka volume hidrogen yang direaksikan adalah berapa liter? Nah, berarti di sini nitrogen ditambah hidrogen itu menghasilkan NH3. Kita setarakan dulu. Nah, nitrogennya 1,
hidrogennya 3. Berarti jika volume nitrogennya 8, maka hidrogennya berapa? Kalau pakai logika tinggal 3 kalinya ya. Tapi kalau misalkan mau pakai rumus ya, berarti pH2 adalah 3/1 dikali 8, sehingga nilainya 24 liter. Jadi jawabannya adalah yang E. Nah, gitu ya. Pakai perbandingan. Kemudian unsur X dan Y membentuk 2 senyawa dengan komposisi sebagai berikut. Senyawa 1 massa X-nya 20, massa Y-nya 80. Sedangkan senyawa 2 massa X-nya 40, massa Y-nya 60. Perbandingan massa Y dalam senyawa 1 dan senyawa 2 adalah, berarti ini pakai rumus hukum perbandingan bergandanya Dalton. Kalau kita ingin mencari suatu perbandingan unsur yang lain harus dibuat tetap. Karena di sini kita ingin mencari unsur Y, perbandingan Y, maka X-nya kita buat tetap. X-nya kan ada 20 sama 40 ya. Berarti X-nya itu ada 20 dan 40. Nah, kalau semuanya kita hasilkan 40, berarti di sini kali 1, di sini kali 2. Maka Y-nya juga sama. Pengkaliannya juga 2 sama 1. Di sini 80, di sini 60, kali 2 dikali 1. Maka di sini 160, yang di sini 60. 8 kali 2 160 kan? Oke. Nah, berarti perbandingannya berapa? Perbandingannya adalah mana ya? 80 kali 2 terus 160. Iya. Nah, berarti perbandingannya adalah berapa dikecilin? 16 bagi 6 bagi 2, 8, 3. Berarti 8 banding 3. Nah, berarti jawabannya adalah yang E. Nah, gimana nih setelah menonton videonya? Semoga semakin paham ya. Jangan lupa untuk mendukung channel Kimepedia agar terus berkembang dengan cara like, comment, dan subscribe. Jika bermanfaat, jangan lupa share ke teman-teman kalian ya. Sampai jumpa di video selanjutnya.